Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat Minggu Letare dalam masa Prapaskah. Apa kira-kira Minggu Letare itu? Nanti kita akan lihat ulasan singkat berikut. Saudara-saudari, orang-orang Katolik pada masa ini sedang menjalani atau menjalankan masa Prapaskah atau disebut juga dengan masa puasa. Puasa dalam gereja Katolik dijalankan selama 40 hari lamanya. Dan ini karena tidak dipublikasikan kemana-mana, maka kadang teman-teman dari agama lain tidak tahu bahwa dalam gereja Katolik pun ada puasa yang lamanya 40 hari. Saudara dan saudariku terkasih, dalam menjalani masa puasa ini, dalam konteks atau dalam lingkaran masa Prapaskah, orang-orang Kristen juga berpuasa dan berpantang. Dalam puasa kita diminta untuk mengurangi kecenderungan-kecenderungan kita yang tidak baik, bila perlu menghilangkannya, dan juga kita berpantang di sana. Contoh, pantang untuk makan daging. Tetapi saudara-saudari, berpuasa itu dihitung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sementara hari Minggu itu tidak dihitung sebagai bagian dari Prapaskah. Walaupun hari Minggu itu sendiri berada di dalam proses itu. Tetapi hari Minggu sekali lagi tidak dihitung sebagai bagian dari masa Prapaskah. Maka pada hari Minggu orang-orang Katolik boleh makan daging. Ini diberikan kesempatan oleh gereja kepada kita. Tapi saudara-saudari, jangan karena hari Minggu itu tidak dihitung sebagai bagian dari masa Prapaskah dan boleh makan daging, maka kita makan daging sebanyak mungkin pada hari Minggu. Terakhirnya semua orang Katolik pada sakit. Saudara-saudariku terkasih, kembali kepada konteks semula. Minggu Letare dalam masa Prapaskah. Apa itu Minggu Letare? Letare, kata letare berasal dari kata bahasa Latin yang artinya sukacita. Jadi Minggu Letare artinya Minggu Sukacita. Dan ini jatuh pada Minggu Prapaskah yang keempat. Jadi setiap kali atau setiap tahun kita merayakan masa Prapaskah dan tiba pada minggu keempat, ini disebut dengan Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Saudara-saudariku terkasih, ada kesamaan antara masa Prapaskah dengan masa Advent. Di masa Advent, pada minggu ketiga, itu disebut dengan Minggu Gaudete, yang artinya minggu gembira. Jadi ada masa Prapaskah juga disebut dengan Minggu Letare, lalu di masa Advent di sana ada istilah Minggu Gaudete. Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan kita, mengapa ada Letare dan ada Gaudete? Gaudete di Advent, Letare di Prapaskah. Saudara-saudariku terkasih, Gaudete gembira, sukacita, dan juga Letare artinya juga sukacita. Saudara-saudariku terkasih, yang mau dikatakan di sini adalah kita mulai dari masa Advent. Di minggu ketiga Advent, orang Katolik melakukan atau merayakan Minggu Gaudete. Gaudete artinya minggu gembira. Kenapa ada minggu gembira? Di sana orang-orang Katolik diajak untuk bergembira, bersukacita sekaligus bersyukur bahwa orang Katolik itu sudah sampai pada minggu Advent ketiga. Artinya kita sudah menjalani Advent itu sampai pada minggu yang ketiga. Dan sebentar lagi orang-orang Katolik akan masuk atau merayakan Natal. Maka di sana ada Minggu Gaudete. Sekarang kita masuk ke atau kita beralih ke masa Prapaskah. Di minggu Prapaskah keempat,
orang-orang Katolik akan merayakan Minggu Letare, Minggu Sukacita. Sama halnya idenya dengan di masa Advent tadi saudara-saudari, bahwa di masa Prapaskah yang keempat atau minggu yang keempat, orang-orang Katolik diajak untuk bersukacita. Kenapa? Karena kita sudah menjalani setengah masa Prapaskah itu. Maka di sini orang-orang Katolik itu diajak kita bersukacita bahwa sekarang kita sudah memberikan perhatian, kita mengikuti masa Prapaskah ini sudah tiba di minggu keempat, maka kita perlu bersukacita. Saudara-saudariku terkasih, sukacita bukan hanya berhenti di minggu keempat, tetapi sukacita itu juga akan terus ada dalam diri kita untuk menyambut Paskah. Nah, ini ide yang luar biasa saudara-saudari yang dibuat oleh Gereja Katolik untuk memberikan kesempatan kepada umat beriman Katolik merasakan atau menjalani masa ini. Jadi baik di Advent maupun di Prapaskah ada kesempatan ini untuk umat beriman Katolik. Saudara-saudariku terkasih, ada Minggu Letare di Prapaskah dan sekali lagi ada Minggu Gaudete di Advent. Nah, pada masa Prapaskah Minggu Letare ini, orang-orang Katolik sekali lagi diajak untuk bersukacita karena sudah sampai minggu keempat menjalani masa Prapaskah itu dengan berbagai macam tuntutannya. Kita sudah bisa menjalani itu hingga pada minggu Prapaskah yang keempat. Demikian juga saudara-saudari, dengan adanya Minggu Letare ini diharapkan kepada umat beriman Katolik supaya tetap bersukacita atau senantiasa bersukacita dalam menjalani masa Prapaskah. Jadi begitu banyak tuntutan masa Prapaskah dalam masa Prapaskah itu, kita harus selalu bersukacita. Walaupun kita berpuasa, walaupun kita berpantang, tetapi semuanya itu atau seluruhnya itu kita jalani dengan penuh sukacita. Maka di sana ada yang namanya atau disebut dengan Minggu Letare. Saudara-saudariku terkasih, kemudian pertanyaan kita nanti warna liturginya bagaimana? Nah, sama dengan di masa Advent. Masa Advent itu warna liturginya adalah ungu. Jadi minggu pertama ungu, minggu kedua ungu. Minggu ketiga masa Advent itu akan dikenakan warna liturgi merah muda. Kemudian minggu keempat kembali ke ungu lagi. Demikian juga dengan masa Prapaskah saudara-saudari. Mulai dari minggu Prapaskah pertama, kedua, ketiga, warna liturginya adalah warna ungu. Tiba nanti di minggu Prapaskah keempat, warna liturginya akan kita lihat warna merah muda. Selanjutnya sampai pada minggu Prapaskah yang kelima, kembali lagi kita lihat atau kita gunakan warna liturgi kita berwarna ungu. Demikianlah saudara-saudari sedikit informasi tentang Minggu Letare dalam masa Prapaskah di dalam Gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.